Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembacaan atau kajian buku Fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasyid, yang pada kesempatan kali ini masih di bab sholat, yaitu pada bagian syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. Nah, ini syarat wajib sholat 5 waktu itu ada 7. Oke. Yang pertama yaitu Islam. Adapun orang yang tidak Islam tidak wajib atasnya sholat, berarti tidak dituntut di dunia, karena meskipun dikerjakannya tidak juga sah, tetapi ia akan mendapat siksaan nanti di akhirat sebab ia tidak sholat, sedangkan ia dapat mengerjakan sholat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Begitulah seterusnya hukum-hukum furu' terhadap orang yang tidak Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Al-Mudaththir 44. Adalah mereka dalam surga itu tanya-menanya perihal orang-orang yang berdosa. Di antaranya pertanyaan mereka kepada orang-orang yang berdosa, apakah sebab kamu masuk neraka? Sahut mereka, kami tidak sholat dan tidak pula memberi makan orang miskin. Al-Mudaththir 44. Orang kafir apabila ia masuk Islam, tidaklah wajib ia mengqodho sholat sewaktu ia belum Islam. Begitu juga puasa dan ibadah lainnya. Tetapi amal kebaikannya sebelum Islam tetap akan mendapat ganjaran yang baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yuhdimu ma kana qablahu. Islam itu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam. Maksudnya yang dilakukan seseorang sebelum beragama Islam. Hadis riwayat Muslim. Lalu hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibni Khuzam, aslamta ala ma aslafta min khair. Kata beliau kepada Hakim bin Huzam, engkau Islam atas amal kebaikanmu yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Oke. Lalu syarat wajib sholat yang kedua yaitu suci dari haid, kotoran dan nifas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haiddatu fada'is sholat. Kata beliau kepada Fatimah binti Abi Hubais, apabila datang kotoran, tinggalkanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Telah diterangkan bahwa nifas ialah kotoran yang berkumpul tertahan sewaktu perempuan hamil. Oke, lalu syarat wajib yang ketiga yaitu berakal. Orang yang tidak berakal tidak wajib sholat. Syarat yang keempat, balik atau dewasa. Dapat diketahui umur dewasa itu dengan salah satu tanda yang berikut. Jadi salah satu saja. Yang pertama, cukup berumur 15 tahun. Yang kedua, telah keluar mani. Yang ketiga, mimpi bersetubuh. Atau yang keempat, mulai keluar haid bagi perempuan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasin
anis sobiyyi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta yafiq. Yang terlepas dari hukum 3 macam. Yang pertama, anak-anak hingga ia dewasa. Yang kedua, orang tidur hingga ia bangun. Dan yang ketiga, orang gila hingga ia sembuh. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Wajib atas orang tua atau wali menyuruh anaknya sholat apabila ia sudah berumur 7 tahun. Dan apabila ia sudah berumur 10 tahun, hendaklah dipukul kalau tidak sholat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murus sobiyya bis sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha asyara sinina fadribuhu 'alaiha. Suruhlah olehmu anak-anak itu untuk sholat apabila ia sudah berumur 7 tahun, dan apabila ia sudah berumur 10 tahun, maka hendaklah kamu pukul jika ia meninggalkan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Syarat wajib yang kelima yaitu telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah SAW kepadanya. Orang yang belum menerima perintah tidak dituntut dengan hukum. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rasul. Agar tidak ada alasan bagi manusia terhadap Allah sesudah ia mengutus rasulnya. An-Nisa 165. Syarat wajib yang keenam yaitu melihat atau mendengar. Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib sholat walau pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara. Orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut dengan hukum karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara. Ini mungkin maksudnya dulu sebelum ini ya, ada braille. Ya, syarat yang ketujuh yaitu jaga atau terjaga. Maka orang yang tidur tidak wajib sholat. Begitu juga orang yang lupa. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi'al qalamu an salasin anis sobiyyi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta yafiq. Hadisnya yang tadi, yang terlepas dari hukum, yaitu yang anak-anak hingga dewasa, orang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh. Nah, hadisnya riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Oke, tadi itu syarat wajib sholat 5 waktu. Kita ulang. Yang pertama Islam, yang kedua suci dari haid dan nifas, yang ketiga berakal, yang keempat balik atau dewasa, yang kelima telah sampai dakwah kepadanya, yang keenam melihat atau mendengar, dan yang ketujuh terjaga. Ini ada peringatan. Apabila seorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, wajiblah ia sholat apabila ia bangun atau ingat, dan ia tidak berdosa. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha azza wa jalla yaqulu aqimis sholata lidzikri. Apabila seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lupa dari sholat, maka hendaklah ia sholat apabila ia ingat. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, kerjakanlah sholat karena ingat kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Itu tadi syarat wajib sholat 5 waktu. Ya, demikian saja dulu. Nanti kita lanjut di video berikutnya untuk bagian berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.